terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dan mulai untuk melakukan percobaan sistem instrumentasi kendali untuk mahasiswa Prodi Elektronika Instrumentasi Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Percobaan yang pertama menggunakan LabVIEW adalah percobaan operasi sistem matematika menggunakan LabVIEW. Nah, di sini nanti cukup banyak yang akan kita bahas, tetapi percobaan ini yang pertama memiliki tujuan yaitu mahasiswa mampu membuat program LabVIEW untuk operasi matematika. Nah, perlu diingat di sini teman-teman harus mencoba untuk familiar terhadap LabVIEW programming. Nah, yang paling simpel adalah dengan operasi matematik. Otomatis teman-teman juga harus memiliki software ini, dan software ini sudah harus terinstall di laptop teman-teman. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan operasi matematika menggunakan LabVIEW. Jadi bukan cuma teman-teman mampu membuat programnya, tetapi teman-teman juga harus bisa mendemonstrasikan atau mensimulasikan pengoperasian matematik menggunakan LabVIEW. Itulah tujuan percobaan kali ini. Jadi goalnya nanti, yang pertama saudara harus bisa membuat programnya, otomatis saudara harus familiar dengan LabVIEW, indikatornya seperti itu. Dan yang kedua indikatornya adalah teman-teman bisa mendemonstrasikan operasi matematika menggunakan LabVIEW. Jadi nanti teman-teman harus bisa mendapatkan hasil perhitungan yang dihitung secara manual dan di-compare dengan perhitungan menggunakan LabVIEW. Nah, teorinya yang pertama kita akan bicara tentang teori ya. Dalam praktikum itu mesti harus dilandasi dengan sebuah teori. Nggak mungkin praktikum itu ujuk-ujuk langsung dilaksanakan tanpa ada teori, karena praktikum itu untuk membuktikan teori. Kita tahu bahwasannya fungsi transfer merupakan suatu rasio polinomial. Jadi kita dapat melakukan analisa fungsi transfer menggunakan LabVIEW dalam menyelesaikan perhitungan polinomial. Ya, persamaan diferensial di mana ada S kuadrat ditambah 2S ditambah 3 itu adalah salah satu bentuk polinomial terhadap domain S. Ya, seperti itu. Perlu diingat bahwa fungsi transfer berarti ada numerator dan denominator polinomial. Dan itu harus teman-teman tunjukkan secara spesifik. Pada LabVIEW, polinomial ditunjukkan oleh vektor baris. Jadi nanti berupa vektor baris ya. Ada sebuah vektor baris yang terdiri dari koefisien polinomial. Seperti itu. Jadi perlu diingat, num dan den-nya ditunjukkan menggunakan vektor baris yang terdiri dari koefisien polinomialnya. Seperti saya sebutkan tadi, S kuadrat tambah 2S tambah 3 berarti 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai persamaan PS sama dengan S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S pangkat 1 ditambah 3 atau 3S pangkat 0. Dalam vektor baris kita bisa tunjukkan kalau di MATLAB itu yang paling kecil derajat S-nya di sebelah kiri, tetapi kalau di LabVIEW yang paling besar lah yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat vektor, maaf kebalik ya berarti ya, yang paling kecil itu di sebelah kiri itu LabVIEW, kalau MATLAB yang paling besar itu di sebelah kiri, seperti itu. Nah, kalau kita udah lihat dari vektor barisnya, kita bisa melihat bahwasannya akan ditulis menjadi sebuah matriks. Metrik baris ya, ini otomatis 3, 2, 3, 1. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman akan menghitung nilai root dari suatu polinomial menggunakan fungsi polinomial root. Dan kita juga bisa menyusun polinomial dari root itu menggunakan fungsinya namanya create polynomial from root. Jadi bukan cuma menghitung rootnya saja, kita juga bisa menyusun polinomial itu dari rootnya. Ada dua metode yang menggunakan polinomial root itu mencari rootnya, create polynomial from root itu membuat persamaan polinomial yang telah diketahui rootnya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jika saya mempunyai PS sama dengan S pangkat 3 ditambah 3 S kuadrat ditambah 2 S pangkat 1 ditambah 3, kalau di LabVIEW ada dua jendela. Jendela yang pertama adalah blok diagram itu di sebelah kiri, dan jendela yang berikutnya adalah jendela front panel itu yang ditunjukkan di slide ini sebelah kanan. Seperti itu. Nah, di blok diagram itu kita meng-create programnya atau meng-create suatu algoritmanya. Sedangkan di sebelah
di bagian front panel kita membuat HMI-nya, ya. HMI-nya kita buat di situ. Dia akan terlihat jelas. Nah, di mana kita meng-create suatu program? Ya di blok diagram itu. Jadi nanti function-function munculnya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat di sebagian blok diagram itu ada persamaan PS. Kemudian dia akan dicari polynomial root-nya. Kemudian dia akan dikembalikan lagi untuk membuat persamaan PS-nya lagi menggunakan create polynomial from root. Dari VI polynomial root kita akan mendapatkan root-nya dari PS. Dari create polynomial from root dengan inputan root kita akan mendapatkan persamaan polynomial PS. Dan itu ditunjukkan pada front panelnya. Ini adalah GUI-nya seperti itu. Oke, nah perkalian. Tadi kita bisa mencari root-nya, kita bisa membuat polinomial. Sekarang kita mencoba mengoperasikan matematik, yaitu perkalian. Perkalian polinomial dapat dilakukan menggunakan fungsi multiply polynomial.vi. Fungsinya adalah multiply. Jika saya punya persamaan ns sama dengan 3s kuadrat ditambah 2s pangkat 1 ditambah 1 dikalikan s tambah 4, kita bisa menghitung secara matematis jelas. Tinggal 3s kuadrat dikalikan s sama dengan 3s pangkat 3 dan seterusnya. Nanti akan mendapatkan hasil ns sama dengan 3s pangkat 3 ditambah 14s kuadrat ditambah 9s ditambah 4. Itu kalau perkalian secara matematik. Itu secara aljabar, kita sudah belajar sejak semester 1. Nah, bagaimana kita memecahkan itu? Menggunakan LabVIEW. Nah, kembali lagi ketika bicara LabVIEW, apa yang bisa teman-teman mapping di otak teman-teman, itu bisa kita buat. Ya. If you can imagine, you can create the program. You can imagine, you can create the algorithm. Seperti itu. Karena ini seperti membuat peta di otak kita. Seperti itu. Di blok diagram itu bisa kita buat algoritmanya, sedangkan di front panel kita bisa buat grafik user interface-nya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di blok diagram, kita bisa membuat ada inputnya adalah polinomial PS dan QS. Kemudian dengan VI-nya adalah multiply polinomial, kita akan mendapatkan polinomialnya. Seperti itu. Nah, untuk membuktikannya, kita menggunakan polynomial evaluation. Kita memberikan inputannya, misalnya tadi S-nya berapa atau A-nya berapa, kita masukkan benar nggak nilainya. Di situ ada nama fungsi polynomial evaluation. Digunakan untuk mengevaluasi hasil perhitungan polinomial dengan cara memberikan variabel masukan. Itu, Bu. Nah, bagaimana dengan penjumlahan pecahan polinomial? Sangat gampang juga. Kita tinggal menggunakan fungsinya apa? Add rasional polinomial. Contohnya ya kita hitung. G1S itu adalah 10 per S kuadrat tambah 2S tambah 5 akan ditambahkan dengan G2, di mana G2S itu adalah 1 per S plus 1. Kembali lagi, secara matematis gampang. Tinggal kali silang, ya kan? Sudah beres. Jumlahkan atasnya. Selesai. Pembilang dan penyebutnya ketemu. Jadi ada ini. Seperti yang ditunjukkan sini. Nah, ini untuk penjumlahan aja. Seperti itu. Tapi dengan LabVIEW kita bisa menggunakan fungsinya apa? Add rasional polinomial. Dan kemudian dengan CD construct transfer function, model kita bisa menggambarkan transfer functionnya ini. Seperti itu. Oke. Sudah belajar tadi tentang penjumlahan, perkalian, dan mencari root secara matematik. Sekarang kita menggunakan operasi blok diagram. Ya kan? Nah, tujuannya adalah blok diagram itu, operasi blok diagram adalah menghubungkan komponen-komponen input-output menjadi sebuah sistem kendali. Kita bisa menggunakan fungsi LabVIEW untuk membentuk blok diagram transformasi. Jadi kalau teman-teman boleh menggunakan polinomial, boleh menggunakan blok diagram juga boleh. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan operasi blok diagram karena sangat mudah. Nah, kalau koneksi seri ini sudah ada di mata kuliah kendali. Ya, jika ada inputan atau set point RS, kemudian ada kendali menjadi variabel kendali US, kemudian dimasukkan ke proses menjadi variabel output YS, seperti ini. Sebuah sistem sederhana kalang terbuka bisa dibentuk untuk menghubungkan sebuah plan dan kendali secara seri, seperti itu. Ya, jadi bisa terlihat. Maaf, ini baterai saya low. Saya akan itu dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebagai contoh, kita punya gambar ini ya. Nih, gambar seperti ini. Kita punya GC-nya adalah S plus 1 per S plus 2.
Sedangkan GS-nya ini adalah 1 per 500 S kuadrat. Teman-teman diminta untuk menghitung ini. Hasil transfer function-nya ini. Ini dan ini. Ini kan sama aja dikaliin ini. Ya kan? Berarti GCGS sama dengan S plus 1 ditambah ini perkaliannya. Ya kan? 500 S pangkat 3 ditambah 2 kali 500, jadi 1000 S kuadrat. Atau YS per RS, output terhadap input sama dengan S plus 1 dibagi 500 S pangkat 3 ditambah 1000 S kuadrat. Ini perhitungan secara matematis. Jadi kalau blok diagram dihubungkan secara seri, otomatis dia dikalikan. Nah, selanjutnya kita bicara yang koneksi apa? Oh, belum koneksinya. Ternyata kita bicara bagaimana kalau kita selesaikan menggunakan lab view-nya. Lab view-nya sama aja, teman-teman, seperti ini. Ini ada num, den, ya kan? Kalau kita bicara seperti ini pasti ada numerator di atas, bawahnya ada denominator. Numeratornya berapa? Yaitu 1 dan 1. Denominatornya 2 dan 1. Numeratornya untuk GS adalah 1. Denominatornya adalah 0,0500. Kita bisa lihat di sini. Ya. 0,0500. 100. 1121. Ini menggunakan ini. CD construct transfer function. Ya. Ini akan dari pertanyaan blok diagram yang pertama kita akan menghasilkan transfer function-nya GS ini, GS. Di bawah ini kita akan menghasilkan transfer function-nya adalah transfer function-nya yang GC. Kalau sudah kita CD series, jadi transfer function dari GS dan GC itu dirangkai secara seri, kita sebut dengan CD series, maka akan menghasilkan transfer function yang bagian bawah ini. Sangat gampang sekali. Nah, kalau paralel adalah kebalikan dari koneksi seri. Kalau seri dikalikan, kalau paralel dijumlahkan. Jadi kalau kita punya persamaan dalam blok diagram GC dalam kurung S sama dengan S plus 1 per S plus 2, dikoneksikan secara paralel dengan GS, di mana GS sama dengan 1 per 500 S kuadrat, otomatis GC ditambah GS. Atau GC GS atau YS per RS sama dengan 500 S pangkat 3 ditambah 500 S kuadrat ditambah S ditambah 2. Jadi 500 S pangkat 3 ditambah 1000 S kuadrat ini. Kalau ditanya numnya berapa? Numnya 2, 1, 500, dan 500. Den-nya berapa? Den-nya adalah 0, 0, 1000, dan 500. Seperti itu. Ini blok diagramnya, sangat mudah. Ya, cuman yang tadi CD seri diganti CD paralel. Gampang banget. Ya, kalau teman-teman bisa gambarkannya, ya bisa lah seperti ini. Nggak begitu susah. Nah, selanjutnya adalah koneksi umpan balik, unity feedback. Nah, ketika unity feedback atau feedbacknya sama dengan 1 di sini. Koneksi umpan balik pada sistem kendali dilakukan pada loop tertutup dengan kesatuan umpan balik atau kita sebut dengan unity feedback. Sinyal EAS adalah sinyal error. Ini hasil compare dari set point terhadap feedback. Sinyal RS adalah referensi input atau set point. Ini adalah variabel kendali, ini adalah output. Kalau saya tulis TS, di mana TS itu adalah YS per RS, sama dengan GCS dikalikan GS, ini seri. Kemudian di unity feedback, ini karena feedbacknya adalah 1, maka 1 tergantung di sini. Plus minus itu adalah apakah dia akan di reference-nya positif atau reference-nya negatif. Nih, plus minus GC dikalikan GS. Kapan kita gunakan plus, kapan kita gunakan min. Itu saya yakin teman-teman sudah tahu pada saat teknik kendali. Dan fungsi yang digunakan adalah tadi kita gunakan CD series dan paralel. Kalau yang di koneksi umpan balik unity feedback, kita CD unit feedback. Seperti itu. Ini ya. Contohnya gampang, kita berikan contoh seperti ini. Ini kalau dihitung secara matematis nih, teman-teman bisa melihat. Ada blok diagram seperti ini, dan masing-masing GC dan GS-nya udah kita ketahui bahwasanya GC-nya adalah S plus 1 per S plus 2, sedangkan GS-nya 1 per 500 S kuadrat.
maka kita bisa menghitung YS per LS itu tadi, masukkan nilai-nilainya akan muncul ini. Oke. So simple, seperti itu. Matematis. Ini kenapa kelihatannya simple, tapi kalau teman-teman masukkan benar-benar hitung, ini panjang ceritanya. Semudah itu. Nah, dengan bantuan LabVIEW kita mencoba menghitungnya secara cepat. Tinggal kita ganti aja di sini CD unit feedback, selesai, muncullah ini. Kalau yang ada di sini ini adalah untuk menggambarkan saja. Ini perlu menggunakan visual menggambar. Ini tergantung ke darah seni teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, ini koneksi umpan balik selanjutnya adalah yang non-unity feedback. Kalau unity adalah feedback yang satu, kalau non-unity ada functionnya. Seperti ini. Jika saya punya GC dan di feedbacknya berupa GS, maka YS per LS akan sama dengan ini. GCS GS per 1 plus minus GC dikali GS-nya. Seperti itu. Ya, sama. Cara menyelesaikannya adalah dengan nama CD feedback. Ini ganti saja. Tapi perlu diingat juga teman-teman, di sini adalah transfer function dan transfer function karena ada SS state space. Tapi kita gunakan yang transfer function di mana teman-teman sudah biasa menggunakan transfer function seperti itu. Oke. Kita lanjut ke langkah kerjanya. Tadi udah teorinya udah tahu tuh caranya. Sekarang kita lanjut ke langkah kerjanya. Yang pertama adalah polinomial dan root. Bagaimana kita mencoba untuk menghitung polinomial dan root itu. Tuliskan persamaan polinomial dan hitung nilai rootnya menggunakan LabVIEW. Jika diketahui A adalah PS sama dengan 25S pangkat 4 ditambah 20S pangkat 3 ditambah 10S kuadrat ditambah 5S ditambah 2, dan QS, ini persamaan yang B, sama dengan 7S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 3 dikurangi 3S kuadrat ditambah 1. Hitung nilai rootnya. Nah, caranya seperti ini. Yang utama dan yang pertama, teman-teman harus sudah menginstal program LabVIEW-nya. Dan bukan cuma LabVIEW-nya saja yang teman-teman install, tapi juga ada additional-nya, yaitu adalah simulation subsystem. Itu juga harus teman-teman install, ya. Seperti itu. Kalau hanya teman-teman hanya menginstal LabVIEW-nya tanpa menginstal simulation subsystem, ini tidak akan muncul. Jadi ketika teman-teman sudah menjalankan program LabVIEW-nya, muncul ini, kita pilih new, ya. Pilih new, di bagian new ini harusnya akan muncul bagian order, ini adalah simulation subsystem. Kebanyakan teman-teman hanya menginstal LabVIEW-nya tapi lupa menginstal additional-nya, yaitu simulation subsystem. Seperti itu. Penting ya, jadi harus diinstal full. Nah, nanti pada lembar simulation subsystem bagian block diagram, teman-teman buatlah ini tadi programnya, yaitu ada persamaan PS-nya. Untuk mencari ini gunakan polynomial root, untuk mencari rootnya, untuk mengembalikannya teman-teman menggunakan create polynomial from root, seperti itu. Nah, ini ada di mana teman-teman mencarinya? Ya dengan klik kanan di bagian block diagram, teman-teman akan pilih mathematics. Di bagian mathematics nanti pilihlah polynomial. Seperti itu. Bagian polyroot ini ada kan? Nanti dicari di sini. Seperti itu. Oke. Nah, jalankan program dengan menekan tombol panah ini, panah, amati dan lakukan pembahasan hasilnya. Lakukan yang sama untuk soal nomor 2 atau soal B. Kelihatan. Seperti itu. Itu yang percobaan yang pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu perkalian dan penjumlahan pecahan polinomial. Kalau teman-teman saya kasih soal PS sama dengan AS dikalikan BS, di mana AS sama dengan 25S pangkat 5 ditambah 20S pangkat 3 ditambah 10S kuadrat ditambah 5S tambah 2, dan BS adalah S plus 4, di mana A-nya adalah 100. Ini adalah yang pertama, teman-teman perkalian. Yang kedua, penjumlahan pecahan, di mana QS sama dengan AS tambah BS, di mana AS itu adalah 10 plus S per S pangkat 3 ditambah 2S ditambah 5, dan BS adalah 5S plus 1 dibagi 15S plus 2. Bagaimana caranya? Silahkan hitung secara matematis, kemudian teman-teman lakukan perhitungan dengan menggunakan LabVIEW. Nah, langkah 1-2-nya sama ya, langkah 1 tadi. Nah, ini kita lanjut aja. Langkah kedua itu adalah pada blok diagram digunakan fungsi-fungsi polinomial. Ada
multiply, polynomial evaluation, add rational polynomial, construct transfer function model, dan CD draw transfer function. Nah, pada bagian numerator dan denominator di A dan B itu kita sebut sebagai kontrol, sedangkan PS dan NA serta QS kita sebut bagian indikator. Perlu saya jelaskan di sini, pada bagian lab view itu ada namanya kontrol dan indikator, di mana kontrol itu kita bisa memberikan variabel input, sedangkan indikator digunakan untuk menampilkan hasilnya. Tahapannya yang pertama adalah untuk melakukan perkalian, yaitu dengan multiply polinomial. A-nya dimasukkan, B-nya dimasukkan dengan polinomial. Di matematik tadi teman-teman bisa mendapatkan nilai ini, dan ini menggunakan polynomial evaluation, teman-teman bisa menginputkan nilainya tadi, akan dapat seperti ini. Sedangkan pada penjumlahan rasional teman-teman menggunakan add rational polynomial, ada numden dan disebutkan tadi. Itu adalah kontrol. Kita bisa melihat kontrol itu panahnya adalah masuk ke sini nih, ya. Kalau indikator di sebelah kanan panahnya, kalau indikator itu di sebelah kiri. Ini CD construct, sama banget, gampang banget, mudah sekali. Nah, pada bagian front panel masukkan nilai sesuai dengan soal dari nomor 1 dan 2 pada percobaan 2 atau AB tadi. Jalankan program dengan menekan tombol panah pada front panel, amati dan lakukan pembahasannya. Itu yang untuk penerkalian dan penjumlahan rasional. Oke. Nah, yang percobaan ketiga kita bicara tentang koneksi seri, paralel, dan umpan balik blok diagram. Hitunglah hasil operasi blok diagram jika dihubungkan secara seri, paralel, dan umpan balik. Jika kita punya persamaannya, untuk prosesnya adalah GS sama dengan 2S kuadrat tambah 1 per 3S pangkat 3 tambah 2S min 1, dan kendalinya kita sebut dengan GCS 2S kuadrat tambah 1 per 500S kuadrat. Seperti itu. Nah, koneksi serinya, fungsi variabel kontrol dan indikator yang digunakan pada koneksi seri, yang pertama adalah CD construct transfer function, CD series, dan CD draw transfer. Kontrolnya adalah numerator GS, denominator GS, numerator GC, dan denominator GC. Indikatornya adalah series transfer function. Oke, ini caranya membuat di blok diagramnya, dan ini adalah hasilnya. Gampang banget. CD series, nanti paralel tinggal teman-teman ganti ini jadi CD paralel, ya, cuma diganti ini kan CD paralelnya, ini muncul itu CD paralel, dan ketika di umpan balik kita ganti ini namanya CD feedback. Nah, kita lihat di sini CD feedback artinya di sini adalah non unity, akan muncul hasilnya seperti itu. Walaupun gambarnya unity, tapi ini sebetulnya adalah non unity. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa melalui email saya di abimanyu.avier@gmail.com, atau teman-teman bisa WhatsApp saya di 081328478897. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.